Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dalusa. Semoga kita diberi kesehatan dan rezeki yang lancar, amin. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan subscribe channel ini, agar kami lebih semangat membangun channel ini. Terima kasih. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Provinsi Jawa Tengah terus dikebut penyelesaiannya. Tol ini terkenal dengan fenomena tanah musnah, alias fenomena Atlantis, dan tol tanggul laut raksasa di Indonesia. Bahkan yang menarik, teknologi pembangunan tol ini sebagian memakai bahan batang bambu, yang sebagai alas dasar tanah dari jalur tol. Kehadiran tol Semarang-Demak diharapkan dapat semakin melengkapi konektivitas jaringan jalan di wilayah Jawa Tengah, bagian utara. Sekaligus menjadi penghubung kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata religi khususnya di wilayah Demak. Menteri Basuki berpesan, agar pembangunan tol Semarang-Demak tetap memperhatikan aspek konstruksi, aspek waktu, dan aspek keuangan. Pengujian kekuatan bambu untuk peningkatan daya dukung tanah dasar konstruksi tol Semarang-Demak. Tol Semarang-Demak memiliki panjang 26,95 km, yang dibangun dalam dua seksi. Yakni seksi 1 untuk ruas Semarang-Kaligawe Sayung sepanjang 10,64 km dengan kebutuhan biaya 10 triliun rupiah. Sedangkan seksi 2, untuk ruas Sayung-Demak sepanjang 16,31 km, porsi Badan Usaha Jalan Tol PT, Pembangunan Perumahan Semarang-Demak. Pada seksi 1, tengah dilakukan trial embankment sepanjang 0,4 km, dengan progres 7,63%. Dan diharapkan selesai pada bulan Januari tahun 2023 hingga 2 lapis timbunan. Dan dapat dijadikan acuan untuk pekerjaan tanggul laut, pada paket 1B yang pada bulan Januari tahun 2023, bertepatan mulai pekerjaan timbunan. Tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul laut, dengan struktur timbunan di atas laut, diperkuat dengan matras bambu setebal 13 lapis. Selain sistem matras bambu, penguatan kondisi tanah juga dilakukan dengan cara pemasangan material penyalir vertikal prafabrikasi, atau PVD. Serta melaksanakan pembebanan menggunakan material pasir laut, yang diambil menggunakan alat trailing suction hopping dredger atau TSHD. Bambu selama ini dikenal sebagai material untuk pembuatan beragam furnitur. Namun siapa sangka, material ramah lingkungan ini telah menjadi bagian dalam konstruksi jalan tol di atas laut. Bambu akan digunakan sebagai suatu sistem matras guna meningkatkan daya dukung tanah dasar di lokasi konstruksi jalan tol Semarang-Demak. Pengujian dilakukan untuk mempersiapkan bahan bambu, yang akan digunakan sebagai konstruksi matras, untuk mempercepat waktu konsolidasi pada tanah di lokasi konstruksi jalan tol Semarang-Demak, ungkap Kepala Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, Ferry Eka Putra. Menurutnya, perbaikan kondisi tanah dengan konstruksi matras bambu dilakukan karena konstruksi tanggul laut yang terintegrasi dengan jalan tol Semarang-Demak akan dibangun di atas tanah dengan klasifikasi very soft soil. Pengujian yang dilakukan terdiri dari dua jenis, yaitu uji tarik sistem matras bambu dan uji lentur sistem matras bambu. Tujuan pengujian ini, untuk mengetahui perilaku dari bambu yang dirangkai menjadi matras ketika mengalami gaya tarik dalam arah horizontal serta gaya tekan pada arah tegak lurus. Pengujian tarik sistem matras bambu, dan uji lentur sistem matras bambu ini baru pertama kali dilakukan dan diharapkan dapat memberikan terobosan dalam solusi perkuatan tanah lunak yang murah dan tepat guna. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, terintegrasi dengan tanggul laut, di mana struktur timbunan di atas laut direncanakan diperkuat oleh matras bambu dengan beberapa lapis. Selain sistem matras bambu, penguatan kondisi tanah dilakukan juga dengan cara pemasangan material pengalir vertikal prafabrikasi atau PVD. Selain itu, dilaksanakan pembebanan menggunakan material pasir laut yang diambil menggunakan alat trailing suction hopping dredger atau TSHD. Kepala BBPJN Jawa Tengah, Satrio Sugeng Prayitno mengungkapkan, metode-metode tersebut diharapkan tidak hanya akan memberikan konstruksi tanggul laut terintegrasi dengan jalan tol yang efisien dari segi biaya. Namun, juga dapat menyediakan infrastruktur yang andal dan berkesinambungan pada masa mendatang, ucap dia. Konstruksi tanggul laut terintegrasi dengan jalan tol ini merupakan konstruksi yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sehingga, hal ini pastinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian PUPR dalam pelaksanaannya. Tantangan berat lainnya adalah pada proses pengadaan yang masih terbentur pada pelaksanaan penentuan tanah musnah dan regulasi atau payung hukum yang belum terbit. Namun demikian,
Satrio optimistis dapat mengatasi setiap tantangan itu dengan berkoordinasi secara intensif oleh semua pihak. Sehingga Tol Semarang Demak dapat terwujud sesuai dengan kaidah-kaidah teknis dan aturan-aturan yang berlaku, pungkas Satrio. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, we can climb so high. Born to be wild. Ooh, born to be wild. Born to be wild. Ooh, we were born to be wild. Born to be wild. Ooh, born to be wild. Born to be wild. Ooh, we were born to be wild. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, we can climb so high.